Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada video seri Psikologi Pendidikan kali ini. Pada video kali ini, kita akan berbagi tentang satu tema kaitannya dengan psikologi pendidikan, yaitu tentang proses mengamati atau kegiatan mengamati. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang kegiatan mengamati ini, teman-teman, saya ingin memberikan satu kata pengantar terlebih dahulu ya untuk kita bersama untuk merangsang daya pikir kita terkait dengan bagaimana fenomena ini atau bagaimana kajian yang akan kita bahas ini bekerja. Bahwa kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan, kemajuan dalam hal apapun, khususnya dalam dunia yang dewasa ini, dunia yang modern ini, tidak terlepas dari jerih payah manusia. Nah, lantas bagaimana atau dari mana manusia mendapatkan keistimewaan seperti itu? Tentu hal-hal seperti itu didapatkan dari ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan besarnya, lantas bagaimana caranya manusia mendapatkan ilmu pengetahuan? Nah, tentu ya, manusia mendapatkan ilmu pengetahuan itu bermula dari proses mengamati. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tema mengamati atau kegiatan mengamati, khususnya jika dilihat dari sudut pandang psikologi pendidikan. Langsung saja, check it out. Oke, kita mengenal dunia yang real ini, teman-teman, atau mengenal dunia sosial maupun mengenal diri kita sendiri, tentu berdasarkan proses pengamatan ya. Kita melihat, kita mendengar, kemudian kita merasa, kita membau, kita mencium, kita mencecap, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu disebut dengan kegiatan mengamati. Jadi sederhananya, kegiatan mengamati adalah kegiatan mengenal suatu objek dengan panca indera. Nah, ada satu konsep dalam kegiatan pengamatan itu disebut dengan modalitas pengamatan. Apa saja modalitas pengamatan itu? Yaitu seperti yang saya sudah sebutkan di awal, modalitas pengamatan itu berupa melihat, kemudian mendengar, kemudian mencium atau membau, kemudian meraba, merasa, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah fungsi penglihatan. Apa itu fungsi penglihatan? Kita akan membahas penglihatan ini dari sudut pandang psikologi ya teman-teman. Bahwa dalam psikologi pendidikan, penglihatan diterjemahkan atau didefinisikan sebagai persepsi secara visual yang melibatkan kemampuan individu ya untuk menerima, kemudian mengintegrasikan, kemudian mengolah informasi yang dilihat oleh panca indera, khususnya penglihatan. Bahwa indera penglihatan ini dalam psikologi pendidikan itu mencakup dua aspek. Yang pertama adalah proses atau aspek secara anatomis atau biologis, yaitu kaitannya dengan fungsi mata, bagaimana cara mata bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan fungsi kognitif atau ketika informasi yang diterima oleh mata itu kemudian dialirkan menuju otak, kemudian diterima, dicerna sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Dalam pendidikan tentu fungsi penglihatan itu memegang peranan yang fundamental ya, peranan yang penting karena seperti yang sudah kita ketahui bersama ya teman-teman, proses pembelajaran atau pendidikan secara formal itu sebagian besar melibatkan fungsi secara visual atau fungsi secara penglihatan. Seperti kegiatan membaca, kemudian menulis itu kan bermula atau tidak lepas dari pengaruh fungsi penglihatan. Gangguan dari fungsi penglihatan pada anak didik atau pada individu ketika melakukan kegiatan belajar itu dapat menyebabkan penurunan kualitas belajar, motivasinya juga kemudian akan menurun dan lain sebagainya. Sehingga dalam ranah psikologi pendidikan, fungsi penglihatan ini menjadi sebuah fokus yang penting untuk dibahas dan perlu untuk dilakukan intervensi sejak dini untuk mendukung proses atau kemajuan dalam proses belajar. Oke, kemudian modalitas pengamatan yang kedua, teman-teman, yaitu terkait dengan pendengaran. Bahwa bunyi atau suara yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan itu pada hakikatnya menjaga komunikasi secara vokal antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Nah, bunyi atau suara yang dikeluarkan oleh hewan atau manusia itu pada hakikatnya merupakan sebuah pernyataan yang hanya dimengerti oleh manusia atau hewan tersebut dalam arti tertentu. Nah, oleh sebab itu
Maka dalam psikologi pendidikan itu diklasifikasikan menjadi dua aspek. Yang pertama adalah berfungsi sebagai sinyal, kemudian yang kedua berfungsi sebagai lambang. Pada poin pertama, kita menghadapi sebuah kasus seperti ini. Contoh, kita mendengar sebuah jeritan. Tentu ketika kita mendengar sebuah jeritan, di situ kita akan mempersepsikan suara itu sebagai sinyal atau tanda. Entah itu diartikan sebagai sinyal ketakutan, atau sinyal kekaguman, sinyal ancaman, dan lain sebagainya. Adapun poin yang kedua yaitu diartikan sebagai lambang. Dalam hal ini kaitannya dengan aspek bahasa. Bunyi-bunyi atau suara-suara yang kita keluarkan ini merupakan pada hakikatnya merupakan sebuah lambang dari bahasa, representasi dari bahasa yang dikeluarkan oleh manusia. Oke, kemudian modalitas pengamatan selanjutnya teman-teman terkait dengan kegiatan meraba. Nah, dalam psikologi pendidikan ya teman-teman, bahwa kegiatan meraba ini merupakan metode pengamatan yang dilakukan secara multisensori. Artinya mengamati secara pengalaman secara langsung. Hal ini seperti belajar melalui sentuhan, kemudian pengalaman secara eksploratif, rangsangan secara sensori, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita kembali lagi ya di awal, bahwasanya pengamatan ini teman-teman menjadi sebuah hal yang penting, menjadi sebuah pintu gerbang bagi masuknya pengaruh dari luar, baik itu bersifat pengalaman maupun bersifat edukatif atau pendidikan. Nah, oleh karena sedemikian pentingnya, sedemikian sentralnya fungsi pengamatan ini, perlu ya dari para pendidik ataupun orang tua itu mendapatkan perhatian khusus terhadap alat-alat dari pengamatan, yaitu panca indera tadi. Jika alat-alat dari pengamatan atau panca indera tadi mendapatkan gangguan, hal ini tentu akan mengakibatkan menurunnya kegiatan dari proses penyerapan informasi. Nah, hal-hal seperti ini dapat kita kaitkan menjadi dua usaha. Yang pertama adalah usaha secara preventif, dan yang kedua adalah usaha secara kuratif. Oke, usaha yang pertama yaitu kaitannya dengan usaha preventif. Jadi, sederhananya teman-teman, usaha preventif ini kaitannya dengan atau berorientasi pada usaha untuk mencegah. Jadi seperti menyediakan alat-alat atau fasilitas-fasilitas yang memadai, kemudian menggunakan panca indera sesuai dengan petunjuk-petunjuk ilmu kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teman-teman, yaitu terkait dengan usaha secara kuratif. Jadi secara sederhananya, usaha secara kuratif ini merupakan usaha untuk menyembuhkan atau memperbaiki panca indera yang sudah terlanjur kurang normal atau terdapat gangguan. Nah, dalam usaha ini alangkah baiknya apabila peserta didik atau individu itu dilakukan kegiatan atau pemeriksaan secara periodik. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, tentu hal ini akan segera dapat diatasi. Karena kaitannya dengan panca indera ya teman-teman, bisa dikatakan menentukan dalam proses belajar, apalagi pada anak-anak. Apa yang ditangkap atau yang dilihat oleh panca indera atau yang diamati oleh panca indera itu sejatinya teman-teman akan meresap pada diri individu. Nah, oleh karenanya terutama ya pada hal-hal yang konkret seperti suara, kemudian bentuk, dan lain sebagainya. Nah, dengan fakta seperti itu, bagi para pendidik alangkah baiknya ketika ingin memberikan satu materi atau suatu pelajaran pada anak itu hendaklah untuk diperagakan. Karena dengan hal demikian terjadi perbedaannya antara satu individu dengan individu yang lainnya. Ada yang mudah menangkap atau meresapi satu hal melalui apa yang dilihat, ada yang mudah meresapi atau menangkapi suatu hal itu berdasarkan apa yang dirasakan, berdasarkan apa yang didengar, dan lain sebagainya. Tentu terjadi sebuah perbedaan yang mencolok ya antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, maka dari itu para ahli psikologi teman-teman menggolongkan manusia itu menjadi beberapa tipe sesuai dengan modalitas yang menjadi kecenderungan dalam dirinya. Ada yang menjadi tipe visual, yaitu tipe yang lebih cenderung pada penglihatan, kemudian tipe yang auditif, yaitu pendengaran, kemudian tipe taktil, lebih cenderung pada tipe yang
bersifat pendekatan-pendekatan melalui sentuhan, ada yang melalui gustatif, perasa, dan yang terakhir adalah tipe olfaktoris, yaitu indera penciuman. Berdasarkan pembahasan ini ada satu kasus atau satu fenomena ya teman-teman, yang menjadi atau yang menarik perhatian, bahwasanya dilansir dari Sulut Daily pada tahun 2023 itu dilakukan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Mata Indonesia. Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah di kota Jakarta. Pada penelitian ini, teman-teman, disimpulkan bahwa sekitar 40% siswa SD itu mengalami kerabunan. Nah, tentu hal ini menjadi dilema juga teman-teman kaitannya dengan hal ini. Ini baru dilakukan pada satu kota, yaitu Jakarta. Belum dilakukan pada daerah-daerah lain yang lebih spesifik. Dan saya kira mungkin ya akan memperkuat atau memperbesar angka presentasinya. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Indonesia untuk memberikan edukasi kepada diri kita sendiri terutama, dan anggota keluarga yang lain terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan serta pentingnya untuk menjaga modalitas pengamatan yang sudah disebutkan tadi. Itu saja video yang dapat saya sharing pada hari ini, pada video kali ini. Jika teman-teman ada komentar, teman-teman ada saran, ada kritikan yang membangun, boleh untuk disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.